Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Wahyuni dengan NIM H04222016. Yang saya hormati Bapak Bliferi Hutapea SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kebumian. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yaitu lapisan bumi atau atmosfer. Di sini saya akan menjelaskan 8 materi tentang yaitu pengertian atmosfer, komposisi atmosfer, manfaat atmosfer, peranan dan fungsi atmosfer, sifat-sifat atmosfer, struktur lapisan atmosfer, gejala alam atmosfer dan pengaruhnya bagi bumi, serta dinamika atmosfer terhadap kehidupan manusia. Materi yang pertama yaitu pengertian atmosfer. Atmosfer terdiri dari kata atmos yang berarti uap dan spaira yang berarti bola. Atmosfer adalah bulatan udara yang membungkus bola bumi. Dengan demikian, atmosfer adalah lapisan gas dengan ketebalan ribuan kilometer yang terdiri atas beberapa lapisan dan berfungsi melindungi bumi dari radiasi dan pemecahan meteor. Materi yang kedua yaitu komposisi atmosfer yang terbagi atas 3 yaitu gas, uap air, dan aerosol. Yang pertama yaitu gas. Gas-gas yang terdapat di atmosfer terutama tersusun atas nitrogen yang sebanyak 78,08% dan oksigen sebanyak 20,95%. Yang kedua yaitu uap air. Uap air berasal dari kandungan air pada hidrosfer yang menguap. Kadar uap air atmosfer dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu suhu dan lokasi. Dan yang ketiga yaitu aerosol. Aerosol berupa partikel cair atau padat yang tersuspensi di dalam gas. Aerosol yang terdiri dari partikel debu, abu, garam, dan asap juga terdapat di udara. Selanjutnya yaitu manfaat atmosfer. Adapun manfaat pertama dari atmosfer yaitu manfaat lapisan troposfer. Lapisan troposfer berperan untuk melindungi kehidupan dari sengatan radiasi yang dipancarkan oleh benda-benda langit, dan lapisan ini berlangsung hampir semua jenis cuaca perubahan suhu mendadak yang kita rasakan sehari-hari. Kedua yaitu manfaat lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer merupakan lintasan jalur lalu lintas udara atau pesawat. Pada lapisan ini tidak ada pola cuaca yang secara signifikan terjadi. Yang ketiga yaitu manfaat lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer merupakan lapisan ketiga. Kondisi udara di lapisan mesosfer mengalami pergeseran yang menghasilkan suhu yang panas. Hal ini sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia bumi, di mana suhu panas tersebut dapat mencegah meteor yang jatuh ke bumi. Manfaat keempat yaitu manfaat lapisan termosfer. Lapisan termosfer yang mana lapisan ini memiliki lapisan bermuatan listrik yang disebut ionosfer. Muatan listrik tersebut bermanfaat untuk memantulkan gelombang radio. Lapisan ini juga menyerap radiasi sinar ultraviolet sehingga pada lapisan ini terjadi kenaikan temperatur yang cukup tinggi. Dan yang kelima yaitu manfaat lapisan eksosfer. Lapisan pelindung bumi dari batu meteor yang berasal dari luar angkasa yang ditarik oleh gravitasi bumi. Batu meteor akan terbakar dan apabila ukurannya besar dan tidak habis terbakar, batu ini akan jatuh ke permukaan bumi tersebut disebut meteorit. Adapun peranan dan fungsi atmosfer. Yang pertama yaitu peranan atmosfer. Peranan atmosfer terbagi atas 4. Yang pertama yaitu sebagai penyangga suhu di permukaan bumi. Kedua yaitu sebagai penyaring terhadap radiasi sinar matahari yang berbahaya bagi kehidupan. Yang ketiga sebagai sumber gas-gas penting yang digunakan dalam proses kehidupan. Dan yang keempat yaitu pengaturan kelestarian proses cuaca dan iklim di bumi. Selanjutnya yaitu fungsi atmosfer. Ada 8 fungsi atmosfer. Yang pertama yaitu berperan pada perubahan cuaca dan iklim. Yang kedua yaitu berperan untuk biogeochemical di bumi. Yang ketiga yaitu pengendali cahaya yang masuk ke bumi. Yang keempat berpengaruh terhadap rambat sinyal radio di seluruh muka bumi. Yang kelima melindungi bumi dari paparan ultraviolet. Yang keenam mempertahankan kehidupan di bumi.
Yang ketujuh, mempertahankan keseimbangan energi di dalam bumi. Dan yang terakhir yaitu melindungi bumi dari jatuhnya benda-benda angkasa. Adapun sifat-sifat atmosfer, yang pertama yaitu tidak berwarna dan tidak berbau serta tidak dapat disentuh kecuali jika sedang bergerak dalam bentuk angin. Yang kedua yaitu dinamis dan elastis sehingga dapat memuai jika terjadi pemanasan oleh sinar matahari dan mengkerut jika suhu udara dingin. Yang ketiga yaitu transparan sehingga dapat ditembus oleh radiasi matahari. Dan yang keempat yaitu mempunyai berat sehingga dapat menimbulkan tekanan. Dan yang kelima yaitu tetap berada sampai sekitar ketinggian sekitar 1000 km dari permukaan laut karena adanya gaya gravitasi bumi. Dan yang terakhir yaitu mengikuti gerak rotasi revolusi bumi. Selanjutnya yaitu struktur lapisan atmosfer. Struktur lapisan atmosfer terdiri atas 5, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Pada bagian troposfer merupakan lapisan terbawah dari atmosfer yaitu pada ketinggian 0 sampai 18 km di atas permukaan laut. Lapisan ini selain terjadi peristiwa-peristiwa seperti cuaca dan iklim, juga terdapat kira-kira 80% dari seluruh gas yang terkandung dalam atmosfer berada pada lapisan troposfer. Yang kedua yaitu lapisan kedua dari atmosfer adalah stratosfer. Stratosfer terletak pada ketinggian antara 18 sampai 49 km dari permukaan laut. Lapisan stratosfer ditandai dengan adanya proses inversi suhu. Artinya, suhu udara bertambah tinggi seiring dengan kenaikan ketinggian dari permukaan bumi. Kenaikan temperatur pada lapisan ini disebabkan oleh adanya lapisan ozon yang menyerap sinar ultraviolet yang dipancarkan sinar matahari. Lapisan stratosfer ini tidak ada lagi uap air, awan maupun debu atmosfer. Dan yang ketiga yaitu mesosfer. Mesosfer adalah lapisan udara ketiga di mana suhu atmosfer akan berkurang dengan pertambahan ketinggian hingga ke lapisan keempat. Mesosfer terletak pada ketinggian antara 49 sampai 82 km dari permukaan bumi. Lapisan ini merupakan lapisan pelindung bumi dari jatuhnya meteor dan benda luar angkasa lainnya. Yang keempat yaitu termosfer. Termosfer adalah lapisan udara peralihan dari mesosfer ke termosfer, dimulai dari ketinggian sekitar 82 km. Termosfer terletak pada ketinggian antara 82 sampai 800 km dari permukaan bumi. Lapisan termosfer ini disebut juga lapisan ionosfer dan tempat terjadinya ionisasi partikel-partikel yang dapat memberikan efek pada perambatan atau refleksi gelombang radio, baik gelombang panjang maupun pendek. Dan yang kelima yaitu eksosfer. Eksosfer adalah lapisan bumi yang terletak paling luar. Lapisan eksosfer merupakan tempat terjadinya gerakan atom-atom secara tidak beraturan. Lapisan ini merupakan lapisan paling panas dan molekul udara dapat meninggalkan atmosfer sampai ketinggian 3150 km dari permukaan bumi. Adapun gejala alam atmosfer dan pengaruhnya bagi bumi. Yang pertama yaitu pemanasan global. Pemanasan global adalah gejala peningkatan suhu rata-rata atmosfer laut dari darat di permukaan bumi. Gejala ini disebabkan oleh efek rumah kaca. Efek rumah kaca menjadi salah satu komponen gas yang ada di atmosfer. Adapun pemanasan global memberikan dampak berbahaya bagi semua makhluk hidup di bumi. Secara langsung, peningkatan suhu membuat es atau glacier di kutub meleleh. Yang kedua yaitu perubahan iklim global. Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam distribusi pada cuaca secara statistik sepanjang periode waktu.
Perubahan iklim juga bisa berarti perubahan keadaan cuaca rata-rata atau perubahan distribusi peristiwa cuaca rata-rata. Kemudian terdapat beberapa dampak perubahan iklim lainnya bagi kehidupan, yaitu yang pertama, berkurangnya sumber air. Semakin bertambahnya penduduk, maka permintaan air semakin tinggi. Yang kedua yaitu siklus tidak sehat. Meningkatnya suhu dan bertambahnya penduduk akan meningkatkan penggunaan energi. Dan yang ketiga yaitu rusaknya infrastruktur. Perubahan iklim memicu lebih banyak cuaca ekstrim yang menghasilkan bencana. Dan yang ketiga yaitu menipisnya lapisan ozon. Jika lapisan ozon menipis atau sampai terjadi lubang yang cukup besar, maka sinar ultraviolet dari matahari akan secara langsung masuk dan mengenai permukaan bumi. Beberapa dampak negatif dari menipisnya lapisan ozon adalah yang pertama yaitu menyebabkan pemanasan global, yang kedua mencairnya es di kutub-kutub bumi, ketiga naiknya permukaan air laut karena es yang mencair, keempat menyebabkan kanker kulit pada manusia karena paparan sinar ultraviolet, dan yang kelima yaitu matahari secara langsung menyebabkan katarak pada mata. Adapun dinamika atmosfer terhadap kehidupan manusia, dinamika atmosfer adalah seluruh proses fisik di dalam atmosfer yang meliputi perubahan iklim dan cuaca dalam skala global dan regional, menginformasikan perkiraan cuaca jangka panjang dan pendek, informasi mengenai berbagai fenomena cuaca seperti badai, petir, dan yang lainnya. Berkat atmosfer, makhluk hidup terlindungi dari radiasi berbahaya baik dari matahari maupun radiasi kosmik lainnya. Selain itu, adanya atmosfer juga menjaga suhu di bumi tetap hangat sehingga dapat ditinggali. Atmosfer juga memungkinkan terjadi penguatan uap air melalui sirkulasi. Baik, terima kasih. Itulah pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.